Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni alaihi al khaira kullah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, para orang tua, para guru, para ustadz, para kiai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengembalikan ruh kita setelah Allah cabut sementara ketika kita tidur. Maka ini merupakan kesempatan yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena usia kita tidak ada yang tahu. Dan salah satu tanda hari kiamat adalah kematian yang tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Sungguh di antara atau salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang tiba-tiba. Kata para ulama, kematian ada dua caranya, Pak. Ada kematian yang didahului dengan muqaddimah, seperti ketika seseorang sakit sehingga dia merasa bahwa usianya tidak panjang lagi. Akhirnya dia bisa menggunakan masa sakitnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini cara mati yang pertama. Cara mati yang kedua adalah kematian yang tiba-tiba. Kematian yang tidak didahului dengan tanda-tanda apapun. Dia merasa sehat-sehat saja, dia merasa masih kuat, masih gagah, tidak ada penyakit, tiba-tiba mati. Ada orang sedang tidur, tiba-tiba nggak bangun-bangun lagi. Ada orang sedang nyupir, tiba-tiba kecelakaan dahsyat, mati di tempat. Ada orang sedang berjalan, baru saya tadi malam baca beritanya, tadi pagi malah sebelum berangkat ke sini. Ada orang lagi liburan di villa, lantai 3, tiba-tiba lantainya jeblos, meninggal. Tiba-tiba. Ada orang lagi main sepak bola, tiba-tiba meninggal. Ada orang lagi main bulu tangkis, tiba-tiba meninggal. Kematian-kematian yang tiba-tiba. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa memilih kematian kita itu seperti apa. Dan kita juga tidak tahu kematian kita seperti apa. Apakah kematian yang didahului dengan muqaddimah, ada sakitnya dulu gitu ya, sebentar, jadi kita bisa istighfar dulu, bisa taubat dulu baru meninggal, atau tiba-tiba. Kita nggak ada yang bisa menjamin setelah keluar dari masjid ini kita masih punya usia. Maka anggaplah kita yang masih sehat, masih kuat ini, anggap ini sebagai muqaddimah kita. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak zikir kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita, mungkin sedang menyupir, sedang berjalan, sedang sepedahan, sedang di pasar atau di kantor,
Ketika waktu-waktu kosong, tidak butuh banyak konsentrasi, kita perbanyak zikir kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita mati dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu mati yang tiba-tiba, maka kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu kata Al-Imam Al-Qurtubi yang beliau menukil dari Al-Imam Ad-Daqqaq, kalau orang banyak mengingat mati maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Yang pertama ta'jilit taubah, menyegerakan taubat. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kalau dia selalu mengingat mati, dia langsung akan segera taubat pada astaghfirullah. Saya telah melakukan dosa, khilaf, kesalahan. Dia akan mudah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. Haji. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari Al-Imam Ad-Daqqaq, beliau mengatakan man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Yang pertama ta'jil at-taubah, menyegerakan taubat. Ketika seseorang melakukan dosa dan kesalahan dan dia orang yang saleh, sering mengingat mati, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang kedua, kata beliau, orang yang mengingat mati akan dimuliakan dengan qana'atil qalbi, hati yang selalu qana'ah, hati yang selalu nerimo begitu, tidak banyak keluh kesah. Apapun yang Allah takdirkan untuknya, maka hatinya selalu ridha, hatinya selalu lapang, dia selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan an-nasyati fil ibadah. Dia akan selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar betul bahwa usia dia di dunia sangat sementara. Lalu Imam Daqqaq melanjutkan, wa man nasiyahu uqiba bi thalathati asya. Barang siapa yang melupakan kematian, maka akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah. Dia akan dihukum dengan menunda-nunda taubat. Ketika dia bermaksiat, ketika dia melakukan dosa, setan akan selalu berbisik dalam hatinya, usiamu masih panjang, kamu masih gagah, kamu masih kuat, kamu masih muda. Sehingga ia terlena dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosanya semakin menumpuk. Dan kalau itu menjadi kebiasaannya, bisa saja dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Lalu yang kedua, orang yang melupakan kematian, kata Al-Imam Ad-Daqqaq, akan dihukum dengan adamir ridha bil kafaf, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Hatinya selalu tamak, padahal sudah punya banyak kekayaan, punya aset, tapi tetap saja hatinya tidak pernah merasa puas. Karena yang diincar adalah dunia. Bagaimana ia mencari dunia sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, orang yang melupakan kematian akan dihukum dengan at-takasuli fil ibadah, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat dia untuk salat wajib, apalagi salat berjamaah, apalagi salat sunnah. Berat dia untuk puasa, apalagi puasa sunnah. Berat dia untuk
berzikir kepada Allah, mendengar zikir, yang mau ia dengar adalah kata-kata yang tidak baik. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita gunakan kesempatan sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau tadi Allah panggil kita dengan cara yang kedua, yaitu kematian yang tiba-tiba, kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, dan itu adalah cita-cita kita semua. Karena kita sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa kematian sejatinya adalah permulaan masa depan kita yang hakiki. Permulaan masa depan kita yang hakiki. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ustadz, para kiai, kita hari ini akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yang dimana pertemuan 2 pekan yang lalu, Ustaz ya? 2 pekan yang lalu, bulan Januari, pekan kelima, kita sudah berbicara tentang definisi sirah, urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Salah satunya adalah karena kita ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita meniru beliau kecuali dengan kita mengetahui keseharian beliau. Pada pagi ini insyaallah kita akan masuk ke tema kehidupan jahiliyah, yang dimana kalau kita baca buku-buku sejarah sirah nabawiyah, sebelum masuk kepada pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya para ahli sejarah akan memulainya dengan pembahasan kehidupan jahiliyah, yaitu masyarakat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah mereka. Kalau kita mendengar kata jahiliyah, kira-kira apa yang terbesit di dalam benak kita, Pak? Kalau kita mendengar kata jahiliyah, kira-kira apa yang terbesit dalam benak kita, Pak? Kebodohan atau jahil memang secara bahasa artinya bodoh. Jahilaya jhalu artinya bodoh. Lawan katanya alima ya'lamu, gitu ya. Ya. Dalam masalah agama. Kalau diterjemahkan, karena banyak orang menerjemahkan jahiliyah adalah primitif. Orang yang tidak memiliki peradaban. Kalau terjemahnya seperti itu terjemah yang kurang tepat, gitu ya. Karena jahiliyah walaupun secara bahasa artinya bodoh, tapi bukan artinya mereka primitif. Untuk ukuran saat itu ya, kita jangan bandingkan dengan ukuran sekarang. Kalau sekarang iya primitif. Tapi untuk ukuran saat itu, masyarakat yang disebut dengan jahiliyah, masyarakat Arab maupun sekitarnya, atau bahkan satu dunia pada saat itu, bukan artinya mereka bodoh dan tidak berperadaban. Kalau kita lihat masyarakat Arab, mereka adalah masyarakat yang berperadaban, orang-orang Quraisy. Mereka adalah pedagang-pedagang yang sangat luar biasa. Mereka di Mekah paling tidak memiliki 3 pasar yang menjadi tujuan para pedagang kalau ingin mendapatkan untung yang besar. Yang pertama kita kenal ada namanya pasar Ukad. Ada pasar Ukad, ada pasar Mijinnah atau Majinnah, yang ketiga ada pasar Dzul Majas. 3 pasar di Mekah ini menjadi tujuan pedagang pada saat itu kalau ingin meraup untung yang besar. Mereka akan datang ke 3 pasar tersebut, lalu menjual barang dagangannya. Tentu ketika ada sebuah masyarakat yang bisa memanage pasar sehingga pasar itu menjadi bertumbuh dan berkembang dan menjadi tujuan para pedagang, tentu mereka bukan orang primitif. Pasti mereka punya manajemen pasar yang bagus. Gitu ya. Ibarat kita kalau sekarang pergi ke Jakarta atau ke Depok, ada mall-mall yang besar, itu Margo City kan sekarang. Ada situ Pesona Square. Itu menjadi tujuan orang-orang berbelanja. Artinya orang yang memanage mall-mall tersebut berarti orang-orang yang berperadaban. Mereka punya ilmu manajemen pasar. Atau kalau di Asia Tenggara mungkin sekarang orang-orang kaya
pergi ke Singapura untuk beli barang branded. Kenapa mereka tidak pergi ke Timur Leste untuk belanja? Karena pasar di Singapura bagus gitu ya, punya prestis. Pasar di Singapura punya nama. Orang itu bangga kalau beli sesuatu di Singapura. Punya merek. Kalau ada orang datang, oh ini saya baju beli Timur Leste, orang biasa saja. Ya, bukan arti merendahkan, tapi ini maksudnya kita lihat dari sisi nilai ekonomi. Tapi kalau ada orang bilang, oh saya baju ini, tas ini beli di Singapura. Ini menunjukkan bahwa Singapura dia bisa memanage pasar. Dia bisa mempromosikan pasarnya sehingga orang tertarik untuk belanja. Begitu juga orang-orang Arab pada saat itu, terutama Quraisy, yang mereka pedagang-pedagang luar biasa, orang itu tertarik untuk berdagang di pasar-pasar yang punya mereka itu. Lalu isi pasar itu apa? Isi pasar itu adalah barang dagangan baik dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Jadi impor. Jadi selain mereka ahli dagang di negeri sendiri, ternyata orang-orang Quraisy yang kita kenal jahiliyah ini, mereka juga menguasai pasar. Bahkan di seluruh dunia kalau saya tidak berlebihan. Orang-orang Quraisy inilah yang menguasai jalur perdagangan gitu ya, antara Cina dengan Eropa, antara Eropa dengan Afrika. Karena dahulu paling tidak ada peradaban-peradaban besar yang hidup pada saat itu, yang berjaya pada saat itu. Kita kenal ada Romawi, ada Persia, lalu ada Habasyah di Afrika, kalau Romawi di Eropa, kalau Persia di di tengah ya, di Iran dan samping-sampingnya. Lalu ada Himyar itu di Yaman. Kalau mau tarik ke sana lagi ada peradaban Cina. Nah, masyarakat Quraisy ini menguasai jalur dagang sutra yang berada di tengah. Mereka menghubungkan antara Cina dengan Eropa, Eropa dengan Afrika, juga dengan Himyar dengan Yaman. Jadi perdagangan mereka luar biasa. Mereka orang-orang berilmu, mereka orang-orang yang secara ilmu manajemen luar biasa, ilmu pasar gitu. Mungkin kalau sekarang ilmu marketing juga luar biasa. Mereka kaya-kaya, maka kita kenal ada sahabat-sahabat yang ketika baik masa jahiliyah maupun masa Islam, mereka adalah orang-orang kaya luar biasa. Seperti Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, termasuk Sayyidatuna Sayyidah Khadijah, termasuk juga Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain. Mereka pedagang-pedagang luar biasa. Kalau saya tidak berlebihan, perdagangan mereka bahkan sudah sampai Indonesia, Pak. Jadi mereka mengambil barang itu dari Nusantara, kalau saya tidak berlebihan. Karena menurut catatan Al-Imam At-Tabari, karena menurut catatan Al-Imam At-Tabari, salah satu atau di antara barang-barang yang sudah didagangkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu adalah seperti kamper, cabai, jahe, kapur barus. Itu dari mana kira-kira, Pak? Kemungkinan besar dari Nusantara. Artinya hal-hal tersebut diperdagangkan oleh orang-orang Quraisy dan perdagangan mereka itu sudah sampai ke Nusantara. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki peradaban. Mereka dari sisi ekonomi maju. Mereka juga bisa manage kota Mekah, yang notabene kota Mekah adalah destinasi orang untuk beribadah dari zaman dulu. Orang datang ke sana untuk beribadah, berhaji, berumrah, karena haji dan umrah tidak hanya ibadah orang muslim saja, orang jahiliyah pun mereka sudah berhaji. Ketika mereka bisa menguasai tempatnya, memanage, melayani orang-orang yang berhaji, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki peradaban, bukan jahiliyah yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang. Jahiliyah artinya primitif, tidak berperadaban. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang perdagangan orang-orang Quraisy, yaitu surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Li'ilafi Quraisy. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala
turunkan surat khusus, surat Quraisy untuk berbicara tentang perdagangan mereka, ini menunjukkan bahwa mereka perdagangannya bukan perdagangan kecil seperti warung-warung, tapi perdagangan yang besar. Dan mereka adalah orang-orang yang berperadaban. Lalu apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Kalau mereka yang sudah sebegitu berperadabannya untuk ukuran masa itu sudah bisa menguasai kota Makkah. Lalu apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Jahiliyah ini menurut seorang pemikir muslim namanya Malik ibn Nabi, jahiliyah ini adalah faham, Pak. Jadi ada ismenya. Faham jahiliyah terkait erat dengan wathan. Wathan secara bahasa artinya semacam patung ya. Kalau sonam itu kan patung, kalau wathan itu lebih luas daripada patung. Jadi wasanisme atau paganisme. Paganisme ketika dia secara fitrahnya ingin mencari sesuatu yang bisa membuat dia merasa aman. Faktor luar dari dirinya yang bisa membuat dia merasa aman. Itu fitrah manusia mencari Tuhan begitu ya. Tapi karena tidak memiliki bimbingan dari wahyu, akhirnya fitrah itu berjalan kepada arah yang salah. Sehingga akhirnya dia memberi nilai lebih kepada hal-hal yang sejatinya tidak memiliki kekuatan tersebut. Dia ingin pelindung, dia ingin pelindung, dia ingin orang yang bisa memberikan manfaat mudarat, sesuatu yang bisa memberikan manfaat mudarat, tapi tidak tahu arahnya, sehingga melahirkan mitos gitu ya, melahirkan keyakinan-keyakinan yang mereka buat yang disebut dengan paganisme, memberi nilai yang lebih kepada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberi nilai itu. Contohnya apa? Mereka buat patung dari kayu. Mereka mencari kayu bakar, sebagian kayunya mereka bakar, sebagian kayunya mereka pahat menjadi patung, lalu mereka beri nilai lebih terhadap patung tersebut. Atau batu misalkan, sebagian mereka gunakan untuk kepentingan harian, dijadikan alat untuk menumbuk gandum gitu ya, atau kalau orang Indonesia mungkin untuk nyobek gitu ya, cabai. Sebagian mereka pahat menjadi patung, lalu mereka beri nilai lebih terhadap patung itu, lalu mereka sembah. Atau ketika mereka makan misalkan, mereka buat dari tepung, sebagian tepungnya mereka buat adonan menjadi roti, lalu mereka makan, sebagian tepungnya mereka bentuk patung, lalu mereka sembah-sembah. Jadi memberi nilai lebih kepada hal yang tidak memiliki nilai itu. Sejatinya kalau kita boleh jujur, itu sebenarnya kan hanya kayu, hanya batu, dan juga hanya tepung. Sehingga inilah yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyahnya dari sisi beribadah, jahiliyah dari sisi akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahiliyah di sini bukan artinya mereka tidak hidupnya tidak maju, hidupnya untuk ukuran pada saat itu orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang modern, orang-orang yang berperadaban. Oleh karena itu alasan mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena bagi mereka secara logika, kami ini sudah maju orang-orang Quraisy, buat apa ada peraturan baru? Ayah-ayah kami, nenek moyang kami sudah hidup dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini mereka bisa maju, mereka bisa berperadaban, mereka bisa diakui eksistensinya, mereka menjadi kaum yang sangat disegani di Arab, terutama Quraisy itu kabilah nomor 1 sampai sekarang, Pak. Paling disegani. Sampai sekarang masih ada Al-Quraisy itu, walaupun banyak dari mereka yang tidak lagi tinggal di kota Mekah karena Mekah sudah sangat padat ya, sangat ramai. Mereka banyak yang pindah ke Taif. Taif itu mungkin jaraknya sekitar 40-50 kilo dari kota Mekah. Naik ke atas gunung itu adem, mereka banyak tinggal di sana. Itu salah satu alasan mereka mengapa mereka orang-orang Quraisy jahiliyah tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena bagi mereka kami sudah maju, buat apa ada aturan baru gitu. Wa inna ala athar inna wajadna aba'ana wa inna ala atharihim muqtadun. Kurang lebih seperti itu ayatnya. Kami mengikuti jejak ayah-ayah kami. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, jadi istilah jahiliyah ini Pak bukan istilah ahli sejarah. Jadi yang menamakan mereka jahiliyah bukan ahli sejarah. Kan banyak biasanya ahli sejarah ketika meneliti sejarah lalu mereka memberi nama kepada zaman tertentu gitu ya. Atau kepada masyarakat tertentu dengan istilah-istilah yang mereka buat. Tapi istilah jahiliyah ini bukan istilah ahli sejarah, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyebutkan istilah jahiliyah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang menyebutkan istilah jahiliyah. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan 4 ayat tentang kehidupan jahiliyah. Allah menyebutkan 4 ayat yang ada kata jahiliyahnya di situ, yang itu menggambarkan kurang lebih kehidupan jahiliyah secara global. Dari sisi apa saja, atau 4 sisi kehidupan jahiliyah secara umum. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran itu, ayat 154 kalau tidak salah. Dalam potongan ayat yang cukup panjang, salah satu potongan ayatnya Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnuna, mereka berprasangka. Billahi, kepada Allah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi, dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yaitu prasangkanya jahiliyah. Prasangka jahiliyah. Jadi yang Allah singgung di dalam ayat ini tentang kehidupan jahiliyah, secara garis besar pertama adalah tentang prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tentang kalau bahasa lainnya keyakinan gitu ya kepada Allah. Akidah kita kepada Allah. Sejauh mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau kita lihat dalam sejarahnya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menggantungkan nasib baik dan buruk kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya, Pak. Contohnya ada yang dikenal dengan nama tatayyur. Kalau mereka ingin melakukan hal yang besar atau perjalanan lah paling tidak, mereka akan melakukan perjalanan. Mereka akan ambil jenis burung tertentu lalu mereka usir. Kalau terbang ke kanan mereka bilang, oh ini hari baik, mari kita melakukan safar. Tapi kalau mereka terbang ke kiri, burung itu terbang ke kiri, maka mereka bilang, oh ini hari buruk, berarti kita jangan bersafar pada hari ini. Jadi dia menggantungkan kebaikan dan keburukan pada hal yang tidak ada kaitannya gitu. Itu karena mereka ada satu yang kurang dari kehidupan mereka, walaupun mereka sudah maju berperadaban, ada satu yang kurang, yaitu bimbingan wahyu. Karena kata para ulama, akal kita ini seperti mata, Pak. Akal itu seperti mata. Mata untuk bisa melihat dia butuh faktor luar. Apa faktor luar itu? Cahaya. Faktor luarnya cahaya. Sesehat apapun mata kita, kalau dalam gelap bisa melihat nggak, Pak? Nggak bisa. Mati lampu nggak bisa mata kita digunakan. Walaupun mata kita sehat, tidak ada minnya, tidak ada plusnya, tidak ada silindernya, tidak bisa digunakan. Ada faktor luar yang membantu untuk melihat, yaitu cahaya. Begitu juga akal. Akal ini tidak akan bisa digunakan khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah. Pada hal-hal yang bersifat teologi, ketuhanan begitu ya, kecuali kalau ada bimbingan wahyu. Kalau urusan dunia okelah, akal bisa digunakan gitu. Terbukti banyak orang yang tidak menggunakan bimbingan wahyu dalam urusan dunia, mereka maju kaya-kaya. Tapi untuk urusan akidah, untuk urusan teologi ketuhanan, maka akal ini butuh bimbingan wahyu. Nah, tadi orang jahiliyah, mereka kalau mau melakukan sesuatu melakukan tatayur, atau biasanya juga mereka
mengambil anak panah. Ada 3 anak panah yang mereka letakkan di dalam Ka'bah. Lalu satu anak panah tulisannya kerjakan, satu anak panah tulisannya jangan kerjakan. Satu anak panah kosong. Kalau mereka mau melakukan sesuatu yang mereka ragu begitu ya, kira-kira ini sesuatunya bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kalau kita kan berusaha, bertawakal, berdoa kepada Allah, hasil kita serahkan kepada Allah. Ini adalah manusia yang sudah mendapatkan bimbingan dari wahyu, bimbingan wahyu. Normalnya begitu. Tapi orang yang tidak memiliki bimbingan wahyu, jangankan di zaman jahiliyah, Pak, zaman sekarang pun banyak orang-orang yang kalau ragu akhirnya dia mengambil cara-cara yang demikian gitu. Cara-cara yang menggantungkan halnya kepada sesuatu yang sifatnya mitos. Kalau ujian kancing kan gitu. Kalau kita dulu ujian waktu SD, pilihan A, B, C, D gak tahu jawabannya apa, pakai kancing. Iya. Cap cip cup. Tapi itu kan permasalahan sepele ujian. Ada yang karena permasalahan besar yang mereka butuh bimbingan, tapi mereka tidak tahu harus seperti apa, tidak ada bimbingan wahyu. Kalau kita ya kerjakan, selama itu tidak melanggar syariat Allah, habis itu berdoa tawakal kepada Allah. Itu kita. Tapi kalau yang tidak punya bimbingan wahyu, dia akan mencari cara-cara begitu. Yang akhirnya berujung kepada mitos. Sehingga paganisme atau kejahiliahan ini melahirkan mitos. Melahirkan mitos-mitos. Tadi salah satunya orang Arab jahiliyah, biasanya mereka menaruh 3 anak panah, satu tulisannya kerjakan, satu jangan, satu kosong. Kalau mereka ragu yang akan mereka kerjakan ini mendatangkan manfaat atau mudarat, mereka pergi ke Ka'bah. Mereka ambil itu. Ambil salah satu anak panah. Kalau dapat yang tulisan kerjakan, mereka katakan, oh ini baik berarti, ayo kita kerjakan. Kalau mereka mendapat anak panah yang tulisannya jangan kerjakan, mereka katakan, oh ini buruk berarti jangan kita kerjakan. Gitu ya. Jadi di satu sisi mereka secara dunia maju begitu ya, di sisi lain secara tawakal, secara ilmu ketuhanan mereka sangat miskin. Inilah sisi yang ingin dirubah oleh Rasulullah SAW, bahwa kalian itu punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau mereka menarik anak panah yang kosong tadi, kosong kan anak panahnya, ada 3, satu kosong, maka mereka akan ulang undiannya. Cabut lagi. Baik. Masih banyak, Pak. Itu yang pertama, ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehidupan jahiliyah yang berkaitan dengan prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita tanam, Pak. Bahwa kita sebagai seorang muslim, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kuat. Dan kita jadikan Allah adalah satu-satunya zat yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Sehingga tidak perlu kita mungkin menyimpan jimat begitu ya, hal yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Atau kita menyimpan hal-hal yang kita anggap sakti bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Kita cukup yakin kepada Allah. Kita berusaha dengan usaha yang maksimal, lalu kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat istikharah, itu juga bagian daripada ikhtiar dan juga tawakal. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang maksimal. Intinya bagaimana kita membersihkan hati kita ini dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang ingin diluruskan oleh Rasulullah dari sisi keyakinan orang-orang jahiliyah. Itu yang pertama. Ayat yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kehidupan jahiliyah. Sisi yang pertama adalah tadi sisi akidah atau sisi teologi, sisi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehidupan jahiliyah, ayat yang kedua adalah dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 50 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari?
Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman? Dan siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi yang Allah singgung tentang kehidupan jahiliyah yang kedua adalah masalah peraturan gitu ya. Masalah norma yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau kita hidup di Indonesia, alhamdulillah Pak, norma kita norma yang sangat sesuai dengan syariat gitu ya. Kalau kita hidup di Indonesia, ada orang yang berzina masih akan digerebek gitu ya sama RT-nya atau masyarakat di sekitar. Paling tidak ada laporan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia secara normal masih meyakini bahwa zina itu sesuatu yang diharamkan. Beda kalau kita tinggal di Eropa, Pak. Di Eropa mau tidur sama siapa saja tidak ada yang melaporkan. Bagi mereka itu urusan pribadi gitu. Atau di Indonesia misalkan ada masyarakat yang suka mabok-mabokan, pasti ada yang melaporkan. Gitu ya. Artinya di Indonesia alhamdulillah kita hidup di negeri yang mayoritas muslim, dan secara normal peraturan yang ada di tengah masyarakat itu secara nurani masyarakat Indonesia masih sangat sesuai dengan apa yang Allah tuntun gitu, yang Rasulullah berikan, yaitu syariat Islam. Nah, dahulu masyarakat Arab mereka kan mengenal beberapa jenis pernikahan yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Beberapa jenis pernikahan menikah itu kan setiap umat punya caranya masing-masing. Kalau kita di orang muslim harus ada ijab qabul, lalu perempuan harus ada walinya, ada 2 saksi, ada mahar, sehingga laki-laki itu dianggap sah menikahi seorang perempuan. Tapi di peradaban-peradaban lain ya caranya berbeda-beda gitu. Kalau di Eropa sekarang akad itu ya hanya sekedar simbolis. Yang penting dia sudah mendaftarkan, ya sudah dianggap menikah. Atau di negara seperti Korea atau Jepang, yang penting mereka datang ke pencatatan gitu ya, saya nggak tahu kantor apa, mereka daftarkan bahwa mereka sudah menikah, ya sudah. Walaupun belum ada akadnya. Ya. Oke, siap. Nah, masyarakat jahiliyah pada saat itu mengenal beberapa jenis pernikahan. Ada namanya salah satunya nikah al-abdha', nikah ibtigha'il ibn. Ya gitu, ketika misalkan sepasang suami istri ya istrinya tidak punya anak, akhirnya istrinya diizinkan untuk ditiduri oleh orang lain sampai istrinya itu hamil. Nanti dia kembali kepada suami pertamanya. Bagi mereka itu biasa-biasa saja. Tapi tentu bagi Islam itu kan menzolimi wanita. Yang pertama, yang kedua menzolimi anak, yang ketiga merusak nasab. Ini kan anaknya dia. Walaupun secara Islam juga tidak akan disebut anak kalau perzinahan kan, tidak, nasabnya tidak sampai. Gitu ya. Dan pernikahan-pernikahan lainnya, dahulu di masyarakat jahiliyah juga para pelacur-pelacur itu mereka menaruh bendera di atas rumahnya. Kalau ada bendera berarti masih lagi on gitu ya. Siapa saja boleh datang. Kalau lagi turun benderanya berarti lagi istirahat, capek mungkin dia. Nah, itu bagi mereka sah. Dan bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Khadijah? Kan terjadi sebelum adanya Islam. Ya kan? Ternyata pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itulah cara pernikahan seperti itu yang akhirnya diiyakan, diaminkan oleh syariat Islam. Karena pada saat itu Rasulullah melamar Khadijah, lalu dengan ada mahar, ya kan, ada saksi, dan Khadijah ada walinya, lalu ada ijab qabul, angkah tuka qabiltu. Dan itulah cara yang diaminkan, dibenarkan oleh syariat Islam setelah itu. Karena itu adalah cara pernikahan yang paling jauh dari kezaliman. Ya kan? Si anak perempuan yang dididik oleh ayahnya, maka ketika ingin menikah dia harus mendapatkan izin dari walinya. Kenapa demikian? Karena perempuan itu lemah. Ya kan, betapa banyak anak muda di Eropa sana yang akhirnya menjadi korban keganasan laki-laki. Karena usia 18 tahun mereka tidak lagi harus mengikuti peraturan orang tuanya. Mereka hidup bebas. 18 tahun. Akhirnya 18 tahun itu kan hati perempuan masih lemah, Pak. Dia dirayu sedikit oleh laki-laki, dia akan terbawa. Saya waktu kuliah di Madinah itu punya teman orang Perancis, tetangga kamar. Udah tua.
Rata-rata orang-orang Eropa yang kuliah di Timur Tengah banyak yang sudah tua, Pak. Dia udah tua. Dia cerita, saya punya teman orang Muslim di Prancis. Dia bukan Prancis asli, Prancis pendatang dari Aljazair, dari Maroko gitu. Anaknya ketika usia 18 tahun itu dibawa sama laki-laki dari rumahnya. Dan anaknya mengancam, kalau bapak melarang saya lapor polisi. Karena mereka tidak boleh lagi dilarang. Akhirnya bapak sama ibunya hanya bisa menangis melihat anak perempuannya dibawa oleh laki-laki lain. Ini kalau tidak ada wali, Pak. Kalau kita sekarang pergi ke YouTube, habis itu tonton BBC, atau BBC, Pak ya? Untuk acara itu. Itu baru berapa bulan yang lalu, berapa minggu atau berapa hari yang lalu saya lupa. Itu baru dirilis video bagaimana perbudakan wanita itu sangat marak di Eropa Timur. Perbudakan wanita. Mereka-mereka yang usianya 18 tahun ke atas yang sudah tidak lagi di bawah kontrol orang tuanya, mereka bebas. Ya mereka sangat mudah diambil oleh situs-situs porno untuk dijual dan dijadikan artis-artis porno. Saya nonton di BBC. Bagaimana orang tua mereka menangis dan mereka melapor polisi tapi tidak ada tanggapan dari polisi. Bagaimana orang tuanya mengatakan kami tahu siapa yang membawa orangnya, tapi ya polisi dibiarkan. Kenapa? Karena bagi polisi itu haknya dia, haknya si perempuan. Selama perempuannya itu mendaftar untuk menjadi artis porno itu adalah karena kemauannya bukan karena paksaan, ya itu haknya dia. Kan porno legal di sana. Gitu ya. Jadi begitulah ketika tidak ada wali maka perempuan akan sangat dizolimi. Kalau ada wali, ada yang melindungi, ada laki-laki yang melindungi dia, bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada maka saudara laki-lakinya, pamannya. Lalu ayat yang ketiga, ini masih ada 2 ayat lagi. Cukup Pak? Ya udah. Ayat yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kehidupan jahiliyah adalah di dalam surat Al-Ahzab ya, kalau tidak salah ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi di sini dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa dahulu wanita-wanita jahiliyah gemar bersolek gitu. Untuk menarik perhatian laki-laki. Dan tidak bisa dipungkiri Pak bahwa ujian terbesar bagi laki-laki, bagi kita semua ini laki-laki di zaman akhir zaman adalah wanita Pak. Orang sesoleh-solehnya kalau sudah datang ke Bali, sesoleh-solehnya kalau datang ke Bali pasti matanya ngelirik Pak. Mungkin semenit 2 menit dia kuat nahan. Menit ketiga udah gak kuat dia nahan. Pasti ngelirik itu matanya. Makanya Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan ujian yang lebih berat bagi laki-laki kecuali perempuan. Saya pernah liburan ke Lombok sama istri. Tahun 2018 atau 17 saya lupa. Liburan ke Lombok ke Gili Trawangan. Saya kira kan Lombok enggak seperti Bali lah gitu ya. Pas ke Gili Trawangan, pas turun dari kapal itu, saya kaget ngelihat semua bule telanjang, saya bilang. Astagfirullahalazim. Istri saya langsung nutup mata saya. Jangan lihat ya kata istri. Pakai mata itu jadi alibi, Pak. Susah untuk menahan. Apalagi itu telanjang perempuan kan. Jadi semakin wanita bersolek itu semakin menarik perhatian laki-laki. Dan akhirnya saya ke masjid sama istri saya. Di situ di belakang pantainya ada masjid besar lumayan. Lalu di masjid itu anak-anak SD lagi kumpul, Pak. Apa yang dia bicarain? Anak-anak SD itu lagi kumpul, anak SD, Pak, lagi kumpul dibicarain mana yang paling seksi katanya. Anak SD, Pak. Gitu ya. Jadi ketika ada sebuah masyarakat yang pakaian wanitanya tertutup seperti kita di Indonesia. Ini kan pakaian wanitanya tertutup kan. Mau musim panas, mau musim hujan, musim dingin pakaian wanitanya tertutup. Masih banyak yang pakai jilbab, maka mata kita mudah menjaganya, Pak. Tapi kalau sebuah masyarakat pakaiannya sudah terbuka, ya nafsu laki-laki pun nggak bisa dikontrol. Ya kan? Sekarang banyak orang melakukan pemerkosaan setelah ditanya, kenapa kamu melakukan pemerkosaan? Jawabannya apa? Karena saya suka nonton video porno. Ketika aurat perempuan tidak dijaga, maka itu akan sangat mengganggu syahwat laki-laki.
sangat mengganggu syahwat laki-laki. Maka yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini adalah masalah bersoleknya wanita. Semakin wanita itu bersolek dan ingin menampakkan kecantikannya di depan laki-laki, ya semakin laki-laki tidak bisa mengkontrol. Kita pergi ke kantor, Pak. Ke kantor wanitanya cantik-cantik, bersolek, susah menahan gitu. Wangi lagi kan. Apalagi anak buah kita itu, kita bosnya datang, Pak ini datang wangi sekali. Kita pulang ke rumah istri kita bau bawang, beda rasanya. Terjadi perselingkuhan di situ. Itu ayat yang ketiga. Intinya adalah bagaimana makanya Islam mengajarkan agar wanita menutup auratnya. Tujuannya semua itu bukan mengekang wanita, tapi itu demi kebaikan wanita itu sendiri. Semakin terbuka maka semakin berpeluang dia dieksploitasi oleh laki-laki. Lalu ayat yang keempat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kehidupan jahiliyah adalah tentang, atau dalam surat Al-Fatah ayat 26 Allah berfirman, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan di dalam hati mereka sifat hamiyah, yaitu hamiyah jahiliyah. Apa itu hamiyah? Kalau kita buka Quran terjemah artinya kesombongan. Tapi sebenarnya arti dari hamiyah itu tidak sesederhana yang diterjemahkan. Maka kita nggak bisa belajar Al-Quran sekedar dari terjemahan, itu tidak bisa. Arti hamiyah artinya itu adalah kecenderungan untuk membela diri atau membela kelompok, membela kabilah, membela suku, tapi patokannya bukan kebenaran. Patokannya adalah yang penting dia adalah kelompok saya, mau benar mau salah saya bela. Dan itu yang terjadi pada masyarakat Arab pada saat itu. Mereka tidak peduli siapa yang salah yang benar, pokoknya ini kabilah suku saya bela mati-matian. Gitu ya. Maka banyak sekali kisah-kisah, diantaranya adalah pernah suatu ketika ada seseorang dari Yaman. Ini terjadi sebelum Rasulullah nanti diangkat menjadi nabi, kurang lebih ketika beliau berusia 20 tahun. Ada seseorang dari Yaman datang ke Mekah untuk berhaji sambil membawa barang dagangan gitu ya. Lalu barang dagangan ini dititipkan kepada seseorang namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Ayahnya Amr ibn Al-As. Amr ibn Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dari Bani Saham, dari Quraisy. Lalu setelah orang ini haji, orang Yaman ini, dia mendatangi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, meminta barang dagangannya. Tapi Al-As mengingkarinya. Siapa kamu? Saya tidak kenal. Gitu. Maka akhirnya orang Yaman ini datang naik ke atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu kalau sekarang kita pergi ke Mekah, dia dekat Safa Marwah, yang sekarang dibangun di atasnya hotel yang khusus buat kerajaan, keluarga kerajaan itu ada. Sebelah sini yang hotel agak tinggi, ada semacam bukit yang sudah dibeton. Dia naik ke atas sana dan melanturkan syairnya, intinya dia mengadukan bahwa saya ini dizolimi. Orang-orang Mekah yang sedang duduk di situ, pemimpin-pemimpin Mekah, tahu yang ngerjain itu sebenarnya yang melakukan kezaliman si Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tapi mereka diam. Kenapa? Karena Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari Quraisy. Banyak dari mereka yang diam. Walaupun akhirnya nanti pamannya Rasulullah, Az-Zubair bin Abdul Muttalib, akhirnya dia terketuk hatinya. Dia mengatakan, apakah orang seperti ini kita diamkan? Akhirnya mereka melakukan koalisi gitu ya dengan bani-bani, dengan klan-klan yang lain, sehingga mereka bisa mengambil haknya orang Yaman tersebut dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Intinya banyak dari mereka yang mendiamkan. Abu Jahal mendiamkan karena dari kabilahnya tidak berani. Juga ada perang yang terjadi selama puluhan tahun, sebabnya adalah karena hamiyah jahiliyah itu. Yaitu ketika ada mereka yang berlomba kuda, balapan kuda, lalu ada yang dicurangi sehingga satu ini kalah. Lalu terjadilah cekcok di antara mereka berdua, yang cekcok harusnya bisa diselesaikan secara damai gitu. Namanya cekcok pribadi kan dua orang, tapi karena dua orang ini berbeda kabilah, akhirnya mereka masing-masing mengadu kepada kabilahnya. Akhirnya terjadi peperangan, dan peperangan itu cukup lama, puluhan tahun, hanya karena permasalahan yang sepele. Itu namanya hamiyah jahiliyah. Kalau saya boleh saya boleh ibaratkan ya, zaman sekarang misalkan dua tim bola gitu, Pak. Satu Persib, satu Persija. Kan hanya karena sebuah game gitu kan, mereka berantem gitu. Bahkan terakhir itu berapa tahun yang lalu ada anak SMP yang terbunuh. Masih ingat, Pak?
di Bandung, anak SMP terbunuh. Terbunuh karena apa? Hanya karena sebuah game gitu ya. Jadi satu ini fanatis sekali terhadap kelompoknya, terhadap klub bola ini, satu lagi juga fanatis. Pokoknya mereka apapun yang terjadi, klub saya yang benar, ya mereka juga, satu lagi juga merasa klub dia yang benar. Mau berantem seperti apa? Sampai bahkan terjadi pertumpahan darah hanya karena sebuah game. Ini kurang lebih arti dari hamiyah jahiliyah. Dan inilah yang Allah singgung dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehidupan jahiliyah. Saya ringkas, yang pertama tentang keyakinan kepada Allah, kita dilatih untuk bertawakal kepada Allah. Yang kedua terkait dengan norma yang ada di masyarakat. Alhamdulillah di Indonesia banyak kiai, banyak ustadz yang mengingatkan kalau terjadi sesuatu yang keluar dari syariat Islam, pasti ada reaksi dari masyarakat. Itu sebuah kenikmatan kita tinggal di Indonesia. Yang ketiga adalah masalah wanita. Jangan sampai wanita itu disuguhkan kepada laki-laki sehingga dieksploitasi oleh laki-laki. Karena tidak bisa dipungkiri kalau ada wanita cantik pasti kan jadi omongan laki-laki. Apalagi kalau wanita itu terbuka ya semakin jadi omongan laki-laki. Yang terakhir, yang keempat adalah masalah hamiyah jahiliyah, yaitu kecenderungan untuk membela diri, tidak mau menerima kebenaran, kecenderungan untuk membela diri, membela kelompok, tapi patokannya bukan kebenaran, patokannya adalah yang penting dia kelompok saya, yang penting dia sama saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para ustadz, para kiai, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa diambil dan diamalkan, dan semoga tidak terasa menggurui karena saya saya murid dari bapak-bapak sebenarnya ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon diingatkan bila ada yang salah dari yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke, kalau ada pertanyaan Pak.